pagi, salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Indenga Aris Pratama. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik, di mana akan diawali dulu dengan pra-observasi. Hari ini saya didampingi oleh rekan saya, beliau bernama Niketut Sutini. Beliau juga pengajar sejarah Indonesia. Oke. Mana Ibu rasanya? Baik. Oke. Hari apa kok Ibu mau mengajar nanti? Hari Senin. Hari Senin Ya. Di kelas apa Ibu? Di kelas 10 PH2. 10 PH2. Oke. Rencananya Ibu mau mengajar mata pelajaran apa? Masuknya Indo-Buddha ke Nusantara. Oh, masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kalau dilihat dari masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu siswa mampu memahami dan mampu mengidentifikasikan proses masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di mana bisa dilihat dari teori-teorinya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari gininya, area pengembangan yang ingin dicapai dari Ibu itu apa atau dari siswanya? Kalau untuk area pengembangannya misalnya dari siswa, siswa mampu mengembangkan media pembelajaran dan dipadukan dengan teknologi, di mana kan bisa kita lihat media pembelajaran itu kan sumber daripada pembelajaran itu sendiri, yang nantinya akan membuat ketertarikan antara siswa dalam belajar. Kemudian strategi apa yang Ibu persiapkan pada saat pembelajaran? Nah, strategi pembelajarannya itu adalah PBL berbasis masalah. Saya sebagai guru akan memberikan permasalahan terhadap siswa, dan nantinya akan siswa memikirkan masalah itu dan juga memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga nantinya siswa dapat berpikir kritis seperti itu. Kemudian apa kira-kira kendala saat pembelajaran? Nah, kendala saat pembelajaran mungkin yang pertama itu siswa kurang fokus, yang kedua minat siswa itu sedikit di dalam belajar, yang ketiga kurangnya motivasi, itu juga sama dengan bisa dikaitkan dengan minat seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ini cara mengatasinya, saya berupaya untuk mengganti model pembelajaran dengan memakai PBL, sehingga nantinya diharapkan dengan memakai model pembelajaran ini siswa akan mampu kreatif, berpikir kritis untuk mencari permasalahan atau menggali permasalahan yang ada. Seperti itu. Luar biasa Ibu ya, semoga pembelajaran nanti berjalan dengan baik ya. Jadi hari Senin kita bertemu di kelas 10 PH2. Iya. Untuk jamnya 2 jam Ibu ya? Iya, 2 jam. Ya, jadi mungkin dari RPP yang saya baca, mungkin ini sudah bagus Ibu, sudah ada KSE, sudah ada berdiferensiasi, kemudian untuk mengoptimalkan pembelajaran Ibu, nanti bisa Ibu berkoordinasi dengan Wakasarana dan Prasarana untuk penyediaan LCD, kemudian penyediaan sound system seperti itu. Kemudian ada paling penting pada saat poin pembelajaran di sini kan karena menggunakan PBL seperti itu Ibu ya. Jadi kalau digunakan dalam PBL tersebut, Ibu bisa nanti pada saat pembentukan kelompok itu ada jarak antar kelompok. Artinya kelompok tersebut, maksudnya ada jarak itu, ada ruang ketika kita sebagai guru untuk mengelilingi kelompok tersebut. Mungkin itu aja dari saya Ibu. Ada yang tanyakan Ibu? Ya, itu saja Pak. Pembelajaran kita kali ini, mari kita melakukan doa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Selanjutnya Ibu absen ya. Semua hadir? Hadir. Berarti semuanya
Sehat? Ya. Nah, Ibu ingin anak-anak mengingat kembali terkait kesepakatan kelas yang sudah dibuat dari awal pembelajaran. Ya, apa saja kesepakatan kelas kita anak-anak? Yang pertama coba. Jadi, Siswa bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. oke, berarti siswa harus bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, Tidak boleh terlambat masuk kelas. ya, yang ketiga, Memakai pakaian dengan rapi. yang keempat, Menerima perbedaan dan saling menghargai sesama. yang kelima, Tidak membuang sampah sembarangan. dan yang keenam, terakhir. Tidak bertengkar dengan teman. Iya, jadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya harus dilaksanakan. Ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk mempersiapkan diri di dalam nantinya mengikuti proses pembelajaran. Ibu ingin bertanya pada anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak sekarang? Nah, Apa yang anak-anak pikirkan? Belajar. Yang dipikirannya adalah mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya. Semua sehat? Siap untuk belajar? Siap. Oke. Mari kita ungkapan yel-yel semangat. Salam pagi, ya. Salam pagi. Pagi luar biasa. Oke. Terima kasih anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, anak-anak masih ingat apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya, apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Corak kehidupan masyarakat praaksara. Ya, corak kehidupan masyarakat praaksara. Lalu apa lagi? Ya, Hasil kebudayaan pada zaman praaksara. hasil-hasil kebudayaan pada zaman praaksara. Nah, kira-kira apa sih hasil-hasil kebudayaan pada zaman praaksara, khususnya pada zaman megalitikum? Ada yang tahu? Ya, Dolmen, Ya. sarkofagus, peti mati, dan kuda. iya, ada dolmen, sarkofagus, kemudian kuda berunda. Ya, nah, jadi apa sih kaitannya pelajaran minggu lalu dengan pelajaran sekarang? Ya, jadi ada kaitannya anak-anak ya. Kaitannya adalah hasil-hasil kebudayaan, baik corak kehidupan hasil kebudayaan pada zaman pra sejarah itu ketika masuknya Hindu Buddha nantinya akan dapat pengaruh gitu ya, dari awalnya yang hanya memiliki sistem kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian menganut sistem kepercayaan agama Hindu. Begitu pula hasil-hasil kebudayaannya. Nah, untuk sekarang pembelajaran yang akan kita lakukan yaitu tentang proses masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama melalui penayangan sebuah video pembelajaran dan ajarnya sendiri, peserta didik mampu memahami proses masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha ke Indonesia, serta berbagai sumber-sumber dan bukti-bukti masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan rute pelayaran masuk Hindu Buddha ke Indonesia. Yang kedua, menjelaskan 5 teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, jadi inilah yang harus anak-anak pahami ya pada saat proses pembelajaran. Sudah ya anak-anak ya, paham? Nah, sekarang ada pertanyaan. Ya, ini pertanyaan penting untuk anak-anak. Ya. Yang pertama pertanyaannya, apa latar belakang? Apa yang melatar belakangi kedatangan orang-orang India ke Nusantara? Siapa yang bisa? Kira-kira? Ya, berdagang. Iya, berdagang. Mereka awalnya ingin berdagang ke Nusantara. Ya, sampai akhirnya ke Nusantara mereka berdagang sambil apa? Menyebarkan ajaran agama. Tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua,
zaman Megalitikum. Apa hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum? Ya, Dolmen, sarkofagus, peti mati dan kemudian berendam. iya, itu hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum. Ya, Ibu kembali lagi mempertanyakan kenapa? Ya, karena ada kaitannya. Ya, selanjutnya nah, di sini ada peta konsep. Ya, siapa yang bisa membaca peta konsep? Ya, berdiri, silakan berdiri. Ya. Agama dan budaya Hindu-Buddha. Maksudnya agama dan budaya Hindu-Buddha. Berita dari India, berita dari Cina, berita dari Yunan, prasasti, kitab dan bangunan kuno. Teori Brahmana, teori kesatria, teori Vaisya, teori Sudra, teori Arus Bali. Perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Bentuk interaksi, bentuk akulturasi. Ya, sudah? Ya. Jadi kita konsep ya di depan ya terkait tentang proses masuknya agama Hindu. Yang perlu kalian pahami adalah tentang ada dua ya yang masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha, kemudian berkembangnya agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Terkait masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ya, itu ada dua yang harus kalian pahami ya, yaitu berita dari India. Ada sumber-sumber sejarah yang mengatakan bahwa India itu masuk lewat apa, lewat jalur apa. Itu dari berita dari India, berita dari Cina, berita dari Yunan, prasasti kitab dan bangunan kuno ya. Kemudian selain ada sumber-sumber berita bersejarah, itu ada teori Brahmana, teori kesatria, teori Vaisya, teori Sudra, teori Arus Bali. Terkait dengan perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha, itu nantinya kita akan mempelajari tentang interaksi, kemudian dengan adanya interaksi akan adanya akulturasi dan asimilasi. Seperti itu anak-anak ya. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan memakai model pembelajaran PBL ya, atau problem based learning. Anak-anak tahu apa itu problem? Masalah. Ya, masalah. Jadi anak-anak akan belajar berangkat dari permasalahan. Permasalahan itu nantinya akan dianalisis bersama-sama. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ya, nanti tugas anak-anak adalah menyimak video pembelajaran tersebut. Ya. Proses masuknya Hindu-Buddha itu melalui dua jalur laut dan darat. Iya, jadi proses masuknya Hindu-Buddha itu melalui dua jalur, itu jalur laut dan jalur darat. Kalau jalur lautnya dari mana? Dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Ya. Kemudian untuk yang kedua, jalur daratnya? India, Bangladesh, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Indonesia. Iya, itu menurut tadi ya. Kemudian yang lainnya, apa lagi? Ya. Sumber-sumber sejarah maksudnya Hindu-Buddha
sumber penulis, sumber lisan, dan benda. Iya, sumber-sumber sejarah maksudnya Hindu Buddha. Itu ada sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Ya, kira-kira apa sumber-sumber sejarah tersebut yang dari sumber tertulis? Ya, Sumber dari India, sumber dari Cina, sumber dari Yunani, prasasti kitab kuno, dan bangunan. iya. Selain itu apa lagi? Ya, Teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Nusantara, Iya. yaitu ada 5 teori. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Vaisya, yang ketiga teori Sudra, dan keempat teori Ksatria, dan yang terakhir teori arus balik. iya. Jadi dapat disimpulkan itu ada 5 teori, ya, tentang masuknya Hindu Buddha ke Nusantara. Ada yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Vaisya, yang ketiga teori Sudra, yang keempat Ksatria, dan yang terakhir arus balik. ya, bagus sekali. Terima kasih tepuk tangan dulu. Sudah ya. Jadi untuk kelima teori sudah dijelaskan ya, atau disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, sekarang ya, Ibu akan memberikan anak-anak permasalahan ya lewat LKPD ya. Namun sebelum itu anak-anak akan Ibu bagi kelompok ya. Berapa jumlahnya di sini? 20 ya. Kelompok jadi ada 5 kelompok. Ya anak-anak ya. Silakan bagi kelompoknya masing-masing dan bentuk kelompok. Nah, sudah masing-masing mendapatkan LKPD? Nah, dalam LKPD ya, kalian harus pahami dulu ya bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, itu ada identitas kelompok, namanya siapa. Kemudian kelompoknya apa. Nah, untuk kelompoknya itu akan Ibu namai ya. Kelompok 1 itu kelompok Brahmana, kemudian kelompok Vaisya, kelompok 2, kelompok ketiga yaitu kelompok Ksatria, yang keempat itu kelompok Sudra, dan yang kelima itu kelompok arus balik. Ya. Sudah ya anak-anak? Ya. Nah, untuk identifikasi masalah ya. Untuk kelompok 1 akan membahas apa? Iya. Untuk kelompok 2 akan membahas apa? Kelompok 3 akan membahas Sudra. kelompok 4 akan membahas Ksatria. dan kelompok 5 akan membahas Arus balik. iya. Jadi semuanya sudah mendapatkan permasalahan ya. Nanti anak-anak akan mendiskusikan permasalahan tersebut ya secara bersama-sama di kelompoknya. Paham anak-anak? Nah, sebelum anak-anak berdiskusi, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Jadi kelompok 1 itu Ibu namai berbeda dengan kelompok yang tadi ya. Kelompok 1 Ibu namai wek-wek. Kelompok 2 Ibu namai apa? Kelompok 2 Ibu namai wok-wok. Kelompok 3 Ibu namai Wik-wik. wik-wik. Kelompok 4 Ibu namai wuk-wuk, dan kelompok 5 Ibu namai hik-hik. Ya, sudah ya? Ya, mari kita berdiri semua. Kita berdiri. Nah, nanti anak-anak akan menyanyikan lagu foto
Nah, sekarang anak-anak analisis masalah yang sudah ada di LKPI. Ya. Untuk kelompok 1 mendapatkan teori apa tadi? Mana. Ya, nanti anak-anak akan menganalisis apa kelemahan dari teori Brahma. Kemudian apa kelebihan dari teori Brahma. Kemudian siapa tokoh yang mencetuskan teori Brahma. Nanti paparkan dulu ya, analisis dulu pemaparannya ya, kemudian baru nanti anak-anak akan memberikan analisis kelemahan dan kelebihannya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, paham anak-anak? Silakan didiskusikan. Nah, Bu, saya tentang teorinya boleh mencari di internet. iya, untuk pencarian sumber ya, boleh mencari di internet, kemudian boleh mencari di buku paket anak-anak. Ya. Nah, untuk materi aja itu terkait MOD-nya sudah Ibu share di grup WA. Bisa anak-anak cek ya di WA kalian. Sudah ada? Ya, bisa kalian cari sumber-sumber beritanya baik di Google, di internet ya, maupun di buku paket anak-anak. Kelompok 1 bagaimana? Ya. Kelompok 2? Ada? Coba bagaimana masalahnya? Iya. Jadi kelemahannya ya bisa cari di internet ya. Kemudian kelebihannya bisa kamu ambil di buku yang pakai kamu. Ya, terkait tokohnya itu bisa di buku paket juga ada. Ya. Kelompok 3. Silakan, apa permasalahannya di sini? Teori sutra. Iya, teori sutra. Bagaimana pengembangannya? Analisisnya bagaimana? Mencari kelemahan Ya, dan kelebihan. ya. Sudah? Ya. Ini hasil dari internet ya? Iya. Apa coba dibacakan hasil dari internet? Kelemahan dari teori sudra, tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Malawa Kasta. 2. Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan. 3. Biasanya jika ada budak maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari sudra yang membawa kasta sudra ke Indonesia. Ya. Silakan didiskusikan. Ya. Lanjut. Kelompok 4 bagaimana? Ini mengungkapkan tuh mungkin kayak mengungkapkan Ya. Iya, rute pelayaran masuknya Ibu Buddha. Tadi siapa yang menjawab? Adi ya. Rute pelayaran masuknya Ibu Buddha. Ada berapa? Ini temennya. Ada 2 katanya. Apa saja? Jalur darat dan laut. Jalur darat dan jalur laut. Silakan. Ya. Nanti cari jalur darat di mana saja. Ya, apa daerah melewati apa saja, pulau apa saja. Ya. Kelompok 5. Ya. Ada masalah? Ini apa nih? Ya, sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha. Terus sistem kepercayaannya yang tanyakannya. Ya. Ya, sudah dijelaskan, disebutkan dan dijelaskan. Ya, sudah. Di mana kamu dapat sumber ini? Di internet. Iya, animisme, kalau animisme itu apa? Kepercayaan kepada nenek moyang. Iya, sedangkan dinamisme? Kepercayaan terhadap benda yang memiliki
Ya, berikan contohnya ya. Contohnya apa misalnya? Ya. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Ya, jadi semua berarti sudah selesai ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 5? Siap. Sudah. Ya. Sekarang kelompok 1 siap untuk presentasi? Siap. Ya, silakan. Baik, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Sugiantari, di sebelah saya. Perkenalkan nama saya Komang Arianta. Perkenalkan nama saya Gede Nanda Wisputra. Perkenalkan nama saya Nikari Dewi Yanindra. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu teori Brahmana. Tokohnya Van Leur. Kelemahan dari teori Brahmana yaitu larangan bagi golongan Brahmana untuk keluar dari India. Kelebihannya menguasai huruf dan bahasa Sanskerta. Nomor 2, coba jelaskan bentuk pelayaran masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jawabannya, pelayaran darat dan laut. Dari laut yaitu dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, kemudian ke Nusantara. Yang dari darat yaitu penyebarannya melalui dari India ke Tibet, terus ke utara sampai dengan Cina, Korea, dan Jepang. Yang ketiga, sebelum masuknya pengaruh Hindu Buddha di Nusantara, apakah masyarakat sudah mengenal sistem kepercayaan? Sebutkan dan jelaskan. Jawabannya, sebelum ajaran Hindu Buddha datang, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme, yaitu memuja roh nenek moyang dan dinamisme kekuatan gaib benda-benda. Nah, tuliskan hasil pengamatan kalian setelah Nah, demikian presentasi kita sudah lalu ya anak. Nah, untuk selanjutnya pengolahannya ya, dari sekian pemaparan materi dari awal sampai selesainya presentasi, apakah ada yang belum dipahami? Ya? Indah? Bagaimana perkembangan agama Hindu di India? Ya. Bagaimana perkembangan agama Hindu di India? Ya. Kalau tadi kan kita menjelaskan proses perkembangan agama Hindu di Indonesia. Sekarang pertanyaan Indah, bagaimana perkembangan agama Hindu di India? Ya. Silakan, ada yang bisa menjawab? Ya. Perkembangan agama Hindu pada awalnya dibawa bangsa Arya pada tahun 1500 sebelum Masehi.
Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui Celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bahwa Dravida, penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Iya. Jadi perkembangan agama Hindu di India itu dibawa oleh bangsa Arya, ya, dibawa oleh bangsa Arya pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, seiring masuknya bangsa Arya ke India, itu bangsa asli India yaitu bangsa Dravida itu semakin semakin bukan meluas, ya, pindah, ya, semakin terdesak, ya, karena datangnya bangsa Arya. Ya, jadi poinnya adalah siapa yang membawa siapa yang membawa agama India di agama Hindu di India itu adalah bangsa Arya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan? Ya. Mengapa rakyat Indonesia mudah menerima ajaran Hindu-Buddha? Iya, mengapa bangsa Indonesia itu mudah menerima pengaruh ajaran Hindu-Buddha? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena tidak ada unsur pemaksa untuk mengambil agama Hindu-Buddha dan juga kebudayaan awal Indonesia hampir sama dengan kebudayaan Hindu-Buddha. Iya. Jadi yang pertama tidak ada unsur pemaksaan, ya. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha muncul ke Indonesia itu ada apa? Kemiripan, ya, kesamaan antara kepercayaannya itu. Nah, terkait perkembangan agama Hindu di India, ibu tambahkan sedikit, ya. Jadi bangsa Arya itu membuat strata sosial, ya, membuat strata sosial di India. 4 strata sosial, ada yang tahu? 4 strata sosial yang dibuat oleh bangsa Arya, ya. Brahmana, Vaisya, Ksatria, dan harus balik. Ya, itu ada Brahmana, kemudian ada Vaisya, Ksatria, dan arus balik. Kira-kira Anda tahu tidak apa tujuan dibuatnya strata sosial tersebut? Saya Ya, ingin memisahkan diri dengan bangsa Dravida yang merupakan bangsa asli India, di mana bangsa Arya merasa bangsanya derajatnya tinggi karena sudah mengenal agama dan dewa Trimurti. iya. Jadi tujuannya adalah ingin memisahkan diri, ya, dari bangsa Dravida karena bangsa Arya itu merasa bahwa derajatnya lebih tinggi karena sudah lebih mengenal agama dan dewa Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Ada lagi? Ya? Tahu? Ya? Untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai golongan masing-masing. Iya, jadi yang kedua tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan golongannya masing-masing. Kalau dia golongannya Waisya berarti kerjaannya adalah berdagang, bertani, kan seperti itu. Ya, nah itu. Kemudian untuk refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran hari ini? Ya? Refleksi pembelajaran hari ini, dalam pembelajaran kali ini sangat menyenangkan karena kami dapat berdiskusi dengan teman-teman kelompok dan dapat memaparkan hasil diskusi dengan kelompok. Iya, jadi itu refleksinya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan share link, ya. Anak-anak bisa membuka di grup WA, silakan buka HP-nya, ya. Link untuk evaluasi pembelajaran hari ini, ya. Itu ada 5 soal, silakan buka. Nanti akan anak-anak masuk ke Google Form, ya. Sudah ya? Silakan dijawab. Sudah ya? Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari? Ya, Bu. Ya. Kesimpulannya, hubungan dagang antara Indonesia dan India merupakan suatu faktor dalam proses masuknya pengaruh budaya India,
hubungan dagang telah menyebabkan terjadinya proses tersebut. Iya, jadi itu kesimpulannya ya. Kemudian Ibu ingin menjelaskan untuk materi pembelajaran minggu depan. Ya, jadi materi pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ya, jadi minggu depan anak-anak mempelajari tentang interaksi, kemudian akulturasi dan asimilasi, ya, tentang Hindu-Buddha di Nusantara. Ada pertanyaan anak-anak? Sampai di sana ada pertanyaan? Tidak. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan doa, ya, karena di awal kita mengawali pertemuan dengan berdoa. Untuk sekarang di akhir pembelajaran kita akan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Untuk kedua kelas silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bu Sutini atas kehadirannya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran waktu ini? Oh, sangat menyenangkan. Ya. Ada grogi nggak? Ada sedikit grogi karena ditemani sama Pak Arif. Iya. Ya. Oke, Ibu untuk hari ini kan ada beberapa yang ingin saya pertanyakan. Seperti itu, mudah-mudahan tidak grogi seperti Ya. bilang tadi, dan juga di sini juga biasanya juga nggak grogi. Oke ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu terkait dengan pasca observasi yang kemarin Ibu lakukan di kelas 10 PH2 tentang materinya itu adalah kedatangan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi ada beberapa teori-teori juga yang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kesan yang Ibu rasakan setelah mengajar menggunakan model yang Ibu rencanakan waktu ini? Perasaan saya ya sangat senang, di mana saya ketika melakukan PBL atau model pembelajaran baru, itu siswa semakin antusias di dalam belajar, semakin efektif. Dan juga semakin siswa banyak menggali permasalahan-permasalahan yang ada sehingga menemukan solusi daripada permasalahan tersebut. Kemudian dari proses pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, baik itu dari awal pembelajaran, kegiatan inti, dan juga penutup? Iya, sudah sesuai tapi masih belum sempurna. Kemudian dari proses pembelajaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau boleh tahu ya, boleh diceritakan hal-hal yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi. Ya, kalau dari saya sendiri hal yang paling saya rasakan ketika siswa itu efektif di dalam belajar, kemudian mencari permasalahan. Mencari solusi, mencari jawaban ketika diberikan permasalahan. Karena kan saya dalam pembelajaran itu menggunakan PBL (Problem Based Learning). Jadi di sana ada permasalahan yang harus digali oleh siswa. Kemudian adakah hal-hal yang kurang memuaskan dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Ada. Yang kurang memuaskan itu, yang pertama dari saya sendiri, kurangnya berinovasi dalam teknologi. Kemudian dari siswa itu masih kurangnya kerjasama terhadap siswa pada saat presentasi. Itu masih ada lain-lain, mungkin sedikit siswanya seperti itu. Kemudian bagaimana ketercapaian kompetensi yang dicapai murid itu Kira-kira 85%. Bagus sekali ya, 85%. Ya. Kira-kira bisa nggak untuk pertemuan selanjutnya meningkat lagi? Iya. Kedepannya akan saya usahakan dan saya akan berinovasi lebih untuk membuat media-media pembelajaran sehingga siswa itu tertarik terhadap pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian menurut Ibu, apa yang menjadi kesulitan murid dalam memenuhi materi pelajaran yang dilakukan waktu itu? Nah, yang menjadi kesulitan di dalam
siswa itu mungkin ini ya, anak itu susah untuk mencari media literasinya itu, ya baik buku maupun lewat Google, karena kan internet di sini terbatas. Seperti itu. Kemudian dari faktor yang ibu sendiri, apa yang menjadi kesulitan ibu dalam mengerjakan materi? Dari ibu sendiri apa sih yang menjadi kesulitan? Kesulitan dalam mengerjakan materi? Apa ya? Mungkin internetnya. Ya mungkin internetnya. Kendala dari sumber. Dari sumber, dari medianya juga ya. Oke, kemudian dari kesulitan yang ibu dapatkan ke depannya, cara yang ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah, cara yang mungkin kedepannya yang bisa saya lakukan adalah berinovasi. Kemudian sebelum melakukan proses pembelajaran itu mungkin saya akan mencari untuk menghubungi menghubungi Wakasek sarana dan prasarana untuk memenuhi apa yang saya inginkan, apa yang saya untuk pembelajaran ya, seperti teknologi ya, yaitu sarana prasarana ya, sound system seperti ya, itu ya. pemenuhan itulah sarananya teknologi ya, sarananya. Kemudian hal apa yang sudah mantap dan ingin ibu pertahankan untuk pembelajaran berikutnya? Mungkin ini ya, kedepannya saya akan membuat model-model pembelajaran lain agar siswa peserta didik itu lebih semangat lagi. Karena ketika saya melakukan atau memakai model PBL ini, siswa rasanya sudah semangat, sudah efektif. Kemudian saya akan memakai model pembelajaran yang lebih menantang siswa. Artinya ibu ingin terus berinovasi Ya, seperti itu ya. Tetap mempertahankan. Jadi kekuatan utamanya itu adalah di bidang sarana teknologi, untuk memperkuat materi juga seperti itu ya. Kemudian hal apa yang mau ditingkatkan untuk pembelajaran berikutnya? Kira-kira dari kekurangan itu, kemudian ibu ingin meningkatkan lagi untuk kedepannya seperti apa? Mungkin pemahaman siswa. Ya, pemahaman siswa, pendekatan antara pemahaman siswa dan keinginan seorang guru terhadap materi yang diajarkan sampai tidak seperti itu. Kemudian Bu, ini yang terakhir, dari semua pemaparan ibu yang tadi ibu sampaikan, adakah saran untuk ibu sendiri untuk pembelajaran berikutnya, apa strategi yang mau dilakukan? Ya, seperti tadi, karena saya kurangnya berinovasi, ya mungkin kedepannya saya akan berinovasi lagi di dalam media-media pembelajaran, kemudian cara penyampaian materi terhadap siswa agar pembelajaran sejarah menjadikan siswa itu tertarik untuk belajar. Baik Ibu, luar biasa untuk pemahaman yang Ibu sampaikan. Jadi bagaimana mengidentifikasi kelebihan, kekurangan yang Ibu alami dalam proses pembelajaran tadi, dan langsung merencanakan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kekurangan pembelajaran berikutnya. Kemudian kalau saya lihat sendiri secara umum, pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sangat mendekati amat baik kalau dari saya sendiri. Kemudian di awal pembelajaran Ibu sudah melakukan pengkondisian murid, memberikan persepsi, motivasi. Kemudian yang paling terpenting di sini adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, Ibu sudah memfasilitasi murid. Salah satunya itu adalah dengan membentuk kelompok, kemudian memberikan alternatif media yang bisa diakses murid dalam belajar. Jadi tidak hanya berpatokan pada buku yang mereka bawa, tapi juga bisa memberikan pada sumber yang lainnya. Kemudian murid sudah tadi disajikan atau menampilkan hasil kerjanya. Kemudian di sela-sela kegiatan pembelajaran tadi, Ibu sudah memberikan ice breaking
kemudian sudah membuat kesimpulan. Kemudian di akhir penutup juga sudah Ibu menguatkan materi. Kemudian yang di sana terpenting itu pemanfaatan teknologi, yaitu Ibu sudah memberikan evaluasi berupa kuisis ya Ibu ya. Kemudian yang terakhirnya membuat umpan balik atau refleksi serta mengapresiasi pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Nah, mungkin di sini ada beberapa catatan yang sudah Ibu sampaikan. Jadi yang perlu ditingkatkan itu adalah pertama yaitu menggunakan proyektor. Ya, jadi tadi kan ada sedikit permasalahan. Yang kedua, setidaknya setiap penyajian kelompok itu hasil diskusinya beri kesempatan kelompok lain untuk menanggapi. Oke, mungkin itu aja dari saya Ibu untuk pasca observasi tentang supervisi akademik. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya untuk memenuhi tugas kegiatan saya. Oke. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want